Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Cool Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid Cool Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk pelunasan gedung gereja di Cibubur Times Square, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita perkatakan makna dari Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dimulai dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat.
dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam, dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, sama-sama lambaikan tangan. Haleluya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini dengan keadaan yang sangat luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk masuk ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Untuk anugerah-Mu Bapak dalam kehidupan kami. 1 minggu ini kami lewati Bapak, semua dengan penyertaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami butuh Roh Kudus-Mu Bapak, kami butuh Roh-Mu Bapak di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati
tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan lebih lagi yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang besar, sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang perkasa. Sorak-sorai bagi Dia, sorakan haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, katakan amin. Sekali lagi saya rindu yang ada di rumah-rumah berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sekali lagi yuk berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Katakan kasih, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Umat yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya lebih lagi bagi Tuhan kita. Sorakan, sorakan yes, yes, yes. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Nyatakan dengan iman. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama yuk. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Hey, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan kanan kirinya, kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Mari sama-sama kita berkatakan dengan iman 3, 2, 1 pasukan. Laskar Kristus. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya
kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes, yes, yes. Sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati lewat setiap pujian penyembahan yang kita naikkan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika hati kita terbuka, firman Tuhan boleh menjamah setiap hidup kita. Yang siap sambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ora batakaya raba, mari serahkan hidup kita dalam ibadah ini kepada Tuhan, sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tak ada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Mari dari awal katakan sama Tuhan, haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tak ada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Katakan kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari sembah Tuhan. Hinara lama tak kaya ralamu. Engkau Bapa yang setia.
Engkau Tuhan penolongku, Engkau tak pernah tinggalkanku Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang di rumah-rumah sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Uralaba syandara lemu, uralabaya kaya, uralabaya sande. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, inarala baramu, inakara labaya sande, kinarala baya sando, ralabara ramara labaya se, urabata karala baramu. Tuhan jamah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ibadah ya Tuhan hari ini. Orabatakara, mari masing-masing berdoa di rumahmu masing-masing. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang setia yang akan menolong hidupmu. Orabatakara, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, hibur yang susah ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, jamah umat-Mu Tuhan. Orabatakara bara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami Tuhan. Hati kami terbuka, kami siap Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Biarlah saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh menangkap isi hati-Mu. Ada rema yang kami terima. Dan biarlah kami hidup di dalamnya. Dan kami percaya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Urapi kami semua. Berkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama perkatakan sama-sama dengan saya, katakan Tuhan penolongku. Mari sama-sama sekali lagi bilang, Tuhan penolongku. Ayo bilang kalau ada teman atau ada saudara, suami, istri di samping Bapak Ibu Saudara bilang begini, Tuhan adalah penolongku. Dan kemudian bilang juga penolongmu. Katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 13 ayat ke-6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita yakin maka kita berkata. Itu Alkitab juga berkata, firman Tuhan juga bilang demikian. Aku percaya, maka aku berkata-kata. Biarlah ini juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan dalam Ibrani katakan, dengan yakin kita dapat berkata. Apa yang kita yakini dan kita perkatakan? Dikatakan begini, Tuhan adalah penolongku. Haleluya. Amin. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Siapa yang percaya akan firman Tuhan ini? Tuhan adalah penolongku. Angkat tangannya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita semua, Alkitab bilang, jangan takut. Amin. Katakan yes. Puji Tuhan Bapak Saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang mau dan sanggup menolong kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur 46. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7.
Firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Katakan amin. Luar biasa Bapak Saudara. Tempat perlindungan kekuatan sebagai apa? Alkitab bilang sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Katakan haleluya. Bukan hanya terbukti, tetapi sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Baca sama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Allah yang dahsyat, yang luar biasa menyertai kita. Dan dia katakan dia adalah penolong dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara, manusia itu penuh keterbatasan. Manusia itu ada kekurangan. Kekuatannya tidak seberapa. Ada batasnya kekuatan manusia itu. Oleh sebab itu Allah kita adalah Allah yang baik. Maka dia katakan dia adalah penolong di dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya ini katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Saudara, kalau kita katakan Tuhan penolong dalam kehidupan kita, apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka dalam Mazmur 146 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 146 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu lenyaplah maksud-maksudnya. Kemudian dikatakan berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah penolongku. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu tetaplah percaya dan menaruh harap kepada Tuhan. Katakan amin. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, jangan kita menaruh percaya dan berharap kepada manusia. Yang Alkitab katakan manusia itu penuh kekurangan, ya. Dia akan kembali kepada tanah. Tapi berharaplah dan percayalah kepada Tuhan Allah Yakub sebagai penolong. Alkitab katakan, siapa yang percaya dan berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin. Saya kadang-kadang melihat dalam kehidupan ini banyak orang yang mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Kenapa orang itu mengalami kekecewaan? Salah satu jawabannya ialah karena dia bukan percaya dan berharap kepada Tuhan. Dia percaya dan berharap kepada manusia dan hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi orang yang percaya menaruh harapnya kepada Tuhan. Tuhan adalah penolong
Dia tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Di dalam Alkitab, Kejadian pasal 26. Ketika terjadi kelaparan, waktu itu zamannya Ishak. Ishak mau pergi ke Mesir. Kemudian Tuhan berkata kepada Ishak, Ishak, jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir. Kitab Yesaya berkata, jangan pergi ke Mesir. Jangan berharap kepada kereta-kereta. Jangan percaya kepada bangsawan-bangsawan di Mesir. Tapi percayalah kepada Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Ishak? Ishak taat. Dia menaruh harapnya. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bukan kepada Mesir. Bukan kepada para bangsawan. Bukan kepada manusia. Tetapi kepada Tuhan. Dan di dalam Kejadian pasal 26. Bagaimana Tuhan menolong Ishak. Di tengah-tengah kelaparan. Mujizat Tuhan terjadi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Percayalah kepada Tuhan. Dan taruhlah harapan kita kepada Tuhan. Minggu yang lalu dalam ibadah lewat Zoom. Anak Tuhan bersaksi di ibadah yang pertama. Bersaksi bagaimana Tuhan menolong dalam pekerjaannya sebagai anggota kepolisian. Dan juga menolong keluarganya yang terserang COVID-19. Dan ketika dia berdoa menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Tuhan menolong luar biasa. Amin. Yang dikatakan bahwa adik beliau terserang COVID-19. Adiknya ini punya penyakit autoimun. Dan juga komplikasi-komplikasi lainnya. Yang sudah menyerang organ-organ tubuhnya. Waktu itu sebelum kena COVID. Nah, tiba-tiba ceritanya adiknya kena COVID. Wah, begitu sebagai manusia, begitu yang namanya ada kekhawatiran. Karena secara medis sangat sulit untuk dapat sembuh dari yang namanya COVID dengan penyakit yang begitu banyak ya di dalam tubuh daripada adik beliau ini yang bersaksi. Tapi ketika terus berdoa dan menaruh harap kepada Tuhan. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Tuhan Yesus menyembuhkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Demikian juga di ibadah yang kedua lewat Zoom. Ya. Jadi Bapak Saudara, kita ada ibadah langsung lewat Zoom. Yang setiap minggu kita bisa dapat ikuti. Tidak hanya lewat YouTube tetapi juga lewat Zoom. Nah, Bapak Saudara bisa gabung juga melalui Zoom tersebut. Linknya dibagikan biasanya. Nah, puji Tuhan, ada ibadah kedua juga seorang anggota kepolisian, perwira polisi bersaksi. Ketika beliau juga diserang yang namanya COVID-19. Dan menurut beberapa dokter yang juga saya tanya karena kemudian kita sama-sama berdoa, bergumul gitu ya. Nah, kemungkinan juga selamat itu kecil sekali. Kenapa? Karena paru-parunya sudah putih. Hampir 80%. Ya, sudah di ruang ICU, masa kritis. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia berharap, dia berdoa kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Dan mujizat juga terjadi. Dia disembuhkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan bukan hanya itu saja. Ya. Tuhan kasih bonus lagi. Apa itu Bapak Saudara? Yaitu dia sekolah Sespim. Yang menurut beliau sudah 7 tahun dinantikan. Setiap tes gagal, setiap tes belum waktu Tuhan, belum waktu Tuhan. Tapi ketika COVID ini justru Tuhan buka jalan. Dia masuk sekolah Sespim dengan yang namanya talent scouting. Artinya tanpa tes. Tuhan Yesus penolong luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi apapun yang kita alami, hadapi hari-hari ini. Jangan takut, berharaplah. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan adalah penolongku. Katakan haleluya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan begini, peganglah firman Tuhan.
ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Katakan amin. Ketika Tuhan Yesus dicobai, maka Tuhan Yesus bilang begini, iblis bilang begini, ubahlah roti ini, batu menjadi roti. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Sebab ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan haleluya. Oleh sebab itu Bapak Saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, pencobaan, ujian, masalah di dalam kehidupan, tetaplah yang namanya pegang firman Tuhan. Katakan haleluya. Katakan yes. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Marilah kita berpegang kepada apa yang menjadi tinggal tetap, yang tetap ada selama-lamanya. Katakan amin. Apa itu? Firman Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup ini berdasarkan berpegang, menggantungkan hidup, percaya kepada hal-hal di dunia ini, saya percaya akan mengalami goncangan hari-hari ini. Kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada Allah di situ. Artinya ada firman Tuhan di situ. Peganglah kepada firman Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, bumi boleh berubah, bumi boleh bergoncang, tetapi kita yang pegang firman Tuhan tidak akan tergoncangkan. Justru akan melihat pertolongan Tuhan di tengah-tengah goncangan yang ada. Katakan amin. Katakan yes. Ini Bapak Ibu saya lakukan. Ketika saya menghadapi masalah, waktu itu juga sempat yang namanya terserang COVID-19, saya dan istri. Kita sempat dirawat rumah sakit di bulan Januari akhir kemarin. Apa yang saya lakukan? Saya cari firman Tuhan. Saya minta tuntunan Tuhan. Tuhan, aku butuh firman. Kita sering nyanyi. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan amin. Kita nyanyikan lagu itu. Tapi mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Mujizat itu terjadi. Kenapa kita nyanyi lagu? Kau berfirman. Cukup engkau berfirman. Maka jadilah. Ini luar biasa. Oleh sebab itu cari firman Tuhan. Baca Alkitab. Cari tuntunan Tuhan. Minta suara Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam menghadapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab diceritakan ada seorang perwira Romawi. Yang minta tolong kepada Tuhan Yesus. Karena hambanya yang dia hormati sakit. Salah satunya Bapak Ibu Saudara apa yang dalam peristiwa itu dikatakan di Lukas pasal 7 itu ya. Dikatakan begini. Tuhan Yesus, engkau tidak perlu datang ke rumahku. Aku enggak layak menerima engkau di rumahku. Tetapi cukuplah kau perkatakan sepatah kata saja. Maka hambaku akan sembuh. Katakan amin. Iya. Ketika mendengar itu Tuhan Yesus kagum luar biasa. Iman sebesar ini tidak aku jumpai di kalangan orang-orang Israel. Wah, luar biasa. Kenapa? Karena dia percaya otoritas firman. Cukup engkau berkata. Demikian juga dalam kehidupan kita. Cukup engkau berkata Tuhan. Maka engkau sanggup menolong aku. Katakan amin. Katakan yes. Mujizat terjadi. Perwira Romawi itu mengalami hambanya mengalami kesembuhan. Katakan haleluya. Ini yang saya lakukan. Ini juga yang banyak saya dengar. Orang-orang Kristen lakukan ketika dia menghadapi masalah. Cari firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Katakan haleluya. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Oleh sebab itu jangan taruh harap kepercayaan kita. Dan juga gantungkan hidup kepada hal-hal yang tidak pasti. Tetapi ada satu yang pasti. Yaitu Tuhan Yesus. Amin. Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Katakan haleluya.
Dia memberikan kepastian melalui firman-Nya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kemudian berikutnya Bapak Ibu Saudara. Tidak, Tuhan adalah penolongku. Oleh sebab itu, dalam menghadapi masalah, pergunakan cara-cara Allah. Atau begini, saya mau kata, pergunakan cara-cara Allah dalam menghadapi masalah. Jangan pakai cara dunia, tapi pakai cara Allah di dalam kita menghadapi setiap permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita. Katakan amin, katakan yes. Jangan lari kepada dosa. Jangan mundur dari Tuhan. Tapi pakailah cara-caranya Tuhan. Katakan amin. Dan saya percaya orang yang berjalan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka Tuhan akan buat perjalanan hidupnya berhasil dan beruntung. Amin. Katakan puji Tuhan. Amin. Ayo berjalanlah hari ini melangkah. Jangan nyimpang ke kanan ke kiri. Tantangan ada, masalah ada. Tapi percayalah, kalau kita hadapi dengan cara-caranya Tuhan, maka saya percaya akan ada kemenangan. Amin. Masalah dalam keluarga, pakai cara Tuhan. Apa Tuhan bilang? Apa sudah persatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia? Pakai cara Tuhan. Kasih Tuhan menutupi segala pelanggaran, segala dosa. Pakai caranya Tuhan, ada kasih di situ. Katakan amin. Dan saya percaya akan ada mujizat, ada pertolongan yang dari Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Tuhan adalah penolongku. Katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Tetaplah setia menantikan waktu Tuhan. Katakan amin. Tuhan adalah penolongku. Yang percaya katakan yes. Oleh sebab itu, tetaplah setia menanti waktu Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah terlalu cepat dan tidak juga pernah terlalu terlambat. Tuhan Yesus menolong kita tepat pada waktunya. Karena Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dengan iman, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bilang kiri kanannya, tetap setia menantikan waktu Tuhan. Katakan haleluya, katakan yes. Ini Bapak Saudara, yang pertama tadi, percaya dan berharap teruslah kepada Tuhan. Yang kedua, pegang firman Tuhan dalam hidup kita, apalagi dalam menghadapi masalah. Dan yang ketiga, gunakan cara Tuhan, cara Allah dalam menghadapi masalah. Yang keempat, tetap setia menantikan waktu Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan selalu menolong. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri firman Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku.
selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita. Serahkan sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Nolongku, amin Tuhan, selalu menjagaku. Helai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Percaya dengan iman, terimalah pertolongan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, katakan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa dalam sorga, hamba berdoa, firman-Mu sudah menyampaikan. Biarlah tertanam dalam hati umat-Mu, umat-Mu dibangkitkan, dikuatkan hari ini. Ayo percayalah, Tuhan adalah penolong setiap kita semua. Jangan takut, hadapi semua permasalahan bersama Tuhan. Dan lihatlah, kau keluar sebagai pemenang, ada pertolongan, ada mujizat. Terimalah itu hari ini. Percayalah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Mari kita selalu perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang diberkati firman Tuhan, sama-sama memberikan tepuk tangan kemuliaan di rumah-rumah. Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan ibadah raya dan juga persembahan diakoni atau misi. Bapak Ibu Saudara juga bisa mengembalikan persepuluhan. Mari sama-sama kita memberikan persembahan dengan cara men-scan QR Code yang tertera di layar televisi, laptop maupun handphone Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan Bapak Saudara, kita sudah membawa persembahan kita, persembahan umum maupun juga persembahan diakonia, dan juga persepuluhan yang menjadi milik Tuhan, yang kita juga harus kembalikan Bapak Ibu Saudara. Percayalah, apa yang ditabur tidak pernah sia-sia. Kita taat melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan Allah yang setia. Katakan amin. Dan juga untuk pelunasan gedung gereja yang setiap bulan kita harus lunasi, maka saya percaya Bapak Saudara yang ambil bagian dalam hal ini juga akan Tuhan tolong. Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa dalam sorga, berkati anak-anak-Mu yang menabur, biar pelipat ganda terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan umat-Mu. Buat apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Mereka yang setia kembalikan persepuluhan, bukakan tikap-tikap langit, curahkan berkat sampai kelimpahan. Mereka menabur untuk pelunasan gedung gereja kami Tuhan di Cibubur, juga Tuhan juga memberkati. Apa yang mereka lakukan untuk rumah Tuhan, Tuhan berjanji Tuhan juga akan memberkati sesuai dengan kitab Hagai ketika orang membangun rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk gembala sidang kami Pak Niko dan keempat wakil gembala sidang beserta keluarga mereka masing-masing. Berkati, urapi, lindungi, pakai Tuhan. Terus bawa terus dalam kemuliaan yang lebih besar lagi. Tuhan juga berdoa untuk karyawan kami dan keluarga, juga pelayanannya semua diberkati Tuhan, dilindungi, diurapi, pakai Tuhan. Pemimpin kami semua di gembala sidang Karayon, Tuhan dengan heran, dengan tanda-tanda ajaib yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia. Terima kasih untuk penurunan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, itu semua karena anugerah Tuhan. Terus berkati pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran pemerintah pusat sampai daerah, ada sinergi yang kuat. TNI, Polri semuanya diberkati Tuhan. Tuhan, kasih-Mu melanda Indonesia. Indonesia hidup dalam kasih Tuhan. Indonesia hidup dalam persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keragaman yang ada. Karena keragaman ini adalah anugerah yang dari Tuhan. Segala sesuatu yang mencoba untuk memecah belah bangsa ini, baik itu roh radikalisme, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Lawat dengan api Pentakosta yang ketiga untuk Indonesia. Penuaian jiwa yang besar dan terakhir terjadi dalam nama Yesus. Mari Bapak Saudara, angkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah kita. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan oleh Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya.